Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menjunjung tinggi nilai Pancasila dengan cara menghayati, mempedomani, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, niscaya karena kita insan bumi pertiwi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita ingat dengan jas merah. Ini sayangnya kami belum punya jas merah. Hari ini tidak memakai jas gitu ya. Jangan sampai melupakan sejarah. Pesan yang sangat bijak ya dari seorang Soekarno, sang proklamator bersama Muhammad Hatta. Nah, apa yang tidak dengan sejarah? Tidak ada. Jadi saya ulangi, apa yang tidak dengan sejarah? Tidak ada. Semua selalu membicarakan sejarah. Bahkan di dalam Alkitab tentang kitab Kejadian itu diuraikan runut sejarah asal-usul tentang bumi manusia, tentang alam semesta. Al-Quran pun ada tentang Al-Kisah, ya, Qisasul Anbiya. Bahkan di dalam surat kedua di dalam Al-Quran itu juga syarat dengan kisah, syarat dengan sejarah peradaban Musa bersama kaumnya. Tentu saja ketika Musa pasti berhadapan dengan Fir'aun, sang dalam tanda petik maha kuasa. Kita tidak perpanjang kalam dalam mengulik tentang kisah-kisah di dalam Alkitab, Al-Quran, Tipitaka, Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata, Samaveda, dan seterusnya. Jika dirunut dengan seksama, maka seluruh isi kitab-kitab suci adalah tentang sejarah peradaban anak manusia. Kali ini mari kita membuka peradaban politik Nusantara. Untuk bagian pertama, mengapa kita harus membuka peradaban politik Nusantara? Apakah gunanya mengkaji peradaban politik Nusantara? Bagaimana sesungguhnya peradaban atau esensi peradaban politik Nusantara? Menjadi tidak sekedar penting, namun sangat amat dibutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Kita. Generasi yang sekarang 50, 60, 70, 80, bahkan 90-an tetap butuh. Tapi lebih butuh lagi generasi sekarang, generasi milenial, generasi Z, generasi yang akan memimpin
20, 30, 40 tahun yang akan datang. Sangat perlu, sangat butuh, teramat butuh menghayati, memahami, menganalisis, mempedomani secara bijak peradaban politik Nusantara. Karena peradaban politik Nusantara itu sangat mulia. Karena kita bicara peradaban, maka yang kita bicarakan adalah hal-hal mulia yang pernah ditorehkan oleh ratu, raja, sultan yang ada di Nusantara ini. Baik, sabdana yang ke-17.775, peradaban politik Nusantara bagian pertama. Kerajaan dan kesultanan tak memiliki akar demokrasi. Musyawarah pejabat kerajaan dan kesultanan bukan demokrasi. Raja, pejabat, dan penasehat musyawarah saling berdiskusi. Kerajaan, kesultanan tak memiliki partai, apalagi fraksi. Raja, pejabat, penasehat, dan rakyat berusaha serasi. Kekurangan raja dan sultan pasti sangat manusiawi. Sungguh tak dikenal asas demokrasi dan partai. Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang, tanggal 15 September tahun 2023. Dan baru saja kami tulis pukul 15.56 sampai dengan 15.59. Nampak memang pendek, hanya 3 menit. Tetapi proses untuk mendapatkan satu judul syair perlu perjalanan yang tidak saja cukup panjang, tetapi memang panjang. Pemirsa, mengapa kita harus belajar peradaban Nusantara? Supaya kita tidak gagap memilih sistem pemerintahan. Kita harus ingat pidato Soekarno, pidato Bung Karno, pidato Profesor Mr. Muhammad Yamin, pidato Profesor Supomo. Ketika beliau-beliau menyebut demokrasi, maka yang disebutkan, apalagi oleh Insinyur Soekarno berulang-ulang, demokrasi yang kita terapkan itu bukan demokrasi yang sama dengan di Amerika, bukan demokrasi yang sama dengan di Eropa, bukan, sekali lagi bukan, tapi demokrasi ala Indonesia. Diterima atau ditolak, Soekarno punya gagasan. Dan gagasan yang disampaikan dan diterapkan, sempat diterapkan pada saat kepemimpinan Insinyur Soekarno atau Bung Karno dan Bung Hatta, yakni adalah demokrasi terpimpin. Karena itulah jika Anda membaca ya, seperti buku yang ada di belakang saya ini, Pedoman Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat, di situ ada trilogi. Jadi kalau ada trias politika ya oleh Roske, maka di Indonesia ada trilogi Soekarno atau trilogi doktrin revolusi, yakni Pancasila, penggalian dari Soekarno, demokrasi terpimpin, ide besar Soekarno, golongan fungsional atau golongan karya, inisiatif dari Soekarno. 3 inilah yang menjadi bahan pokok indoktrinasi Indonesia.
Ya, waktu itu memang dibutuhkan kata indoktrinasi, karena untuk merekatkan semangat juang dan tali persaudaraan antara suku bangsa dibutuhkan indoktrinasi itu. Nah, kemudian apakah yang sudah ditampilkan oleh Ratu Raja Sultan yang diterapkan, ditampilkan dalam kepemimpinan bijak Raja dan Sultan adalah musyawarah. Jadi terjawab apa? Kemudian bagaimana? Bagaimana proses dalam peradaban politik Nusantara? Nah, kita lihat bahwa prosesnya tidak melibatkan partai politik, apalagi fraksi. Yang ada adalah musyawarah besar melibatkan rakyat di kepatian-kepatian atau di katemenggungan. Kemudian mengerucut dari kepemimpinan Temenggung, kemudian nanti ada perwakilan yang diajak di dalam musyawarah di antara sultan dan raja. Karena itulah saya kemas kerajaan, ya kita urai sekarang satu demi satu. Kerajaan dan kesultanan tidak memiliki akar demokrasi. Sempat dipertanyakan di dalam kanal hikmatologi. Kita butuh demokrasi, bahkan siapapun sekarang, baik yang pro pada sistem pemerintahan demokrasi maupun yang kontra, maka maksudnya kontra penerapan demokrasi saat ini di belahan dunia manapun, selalu saja mengatakan bahwa demokrasi harus ditumbuh kembangkan. Saya mengatakan demokrasi harus dimatikan. Dan sudah ada kajian tentang Klaten, sebagian Malang Raya dan seterusnya, di mana demokrasi betul-betul dimatikan, diganti dengan hikmatokrasi. Jadi kerajaan dan kesultanan tidak memiliki akar demokrasi. Kalau dipaksakan, ini adalah bentuk demokrasi, tidak bisa. Karena kami pun riset secara mendalam. Bahkan kami dahului dengan Grand Tour Observation. Menjelajah mulai dari arah Banten, mulai dari Banten sampai ke Banyuwangi. Berjajar desa-desa dari Jawa Barat sampai Jawa Tengah, Jawa Timur paling ujung. Ketika era kepemimpinan The Smiling General Presiden Soeharto, kami menemukan satu desa yang demikian indah dan bisa mewakili peradaban politik Nusantara. Mengapa? Karena di desa Jatikerto, meski di era Orde Baru semi otoriter berdasarkan Pancasila, namun di desa Jatikerto di bawah kepemimpinan Dr. Andes Sutrisno, sarjana ilmu pemerintahan, dibawa masyarakatnya bersama tokoh-tokoh untuk benar-benar musyawarah. Jadi kalau kami tulis di sini musyawarah pejabat kerajaan dan kesultanan, bukan demokrasi, tidak mewakili demokrasi, memang bukan demokrasi. Oleh sebab itu ketika demokrasi ditumbuh kembangkan di Indonesia, mulai era Bung Karno sampai sekarang, ya sajiannya seperti itu. Jadi kedaulatan rakyat sirna, kalau dalam rilis lagu saya itu, dan kedaulatan itu dikooptasi oleh partai-partai politik. Apakah yang berbaju religi ataukah yang berbaju nasionalis, semua mengkooptasi kedaulatan rakyat.
Rakyat tidak terwakili sama sekali. Anda bisa melihat bagaimana pentas koalisi yang disuguhkan oleh oligarki dan pemilik partai, penguasa partai, semua meninggalkan rakyat. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Bupati, dan Gubernur pun, ya, serta pejabat-pejabat yang lainnya, ketika ada demonstrasi, ditutup rapat-rapat kantornya. Namun juga sungguh aneh, rakyat pun juga tidak bisa mewakilkan kepada tokoh-tokohnya. Dan di sini ada kebuntuan. Jadi demokrasi harus diakui bahwa demokrasi ketika mengalami jalan buntu maka timbullah anarki. Dan anarki itu dilakukan baik oleh karena stresnya aparatur negara yang bernama militer maupun polisi ataupun yang lainnya, dan juga stres yang dihadapi oleh rakyat itu sendiri. Jadi anarki itu bisa timbul oleh massa maupun oleh pengaman massa. Anarki selalu tersaji di era demokrasi. Demokrasi manapun di belahan bumi ini. Karena itulah kami mengatakan juga dalam data ini raja, pejabat, dan penasihat musyawarah saling berdiskusi. Ketika musyawarah, semua orang dalam posisi yang sama. Artinya sama, itu bukan jabatannya yang sama. Tetap raja adalah raja, sultan adalah sultan, ratu adalah ratu, pejabat adalah pejabat, penasihat adalah penasihat, rakyat tetap rakyat. Tetapi suara rakyat lewat tokoh-tokoh itu dihargai. Ini yang ada di dalam peradaban politik Nusantara. Jadi kalau kita tanya bagaimana prosesnya, prosesnya melalui musyawarah. Sehingga kerajaan, kesultanan tak memiliki partai, apalagi fraksi. Tidak ada. Tapi memiliki wilayah-wilayah di mana kepala-kepala wilayah yang bernama Tumenggung ataupun sebutan-sebutan yang lainnya, mohon maaf ya, kami tidak hafal di luar Jawa itu ya, tidak berbentuk partai, tidak berbentuk fraksi. Jadi kalau kita memaksakan bahwa di Nusantara pernah ada demokrasi, nonsen, tidak pernah, tidak pernah. Raja, pejabat, penasehat, dan rakyat berusaha serasi. Jadi di bawah raja-raja yang bijak, rakyat ikut bijak. Rakyat bijak ketika menolak kebijakan karena dianggap merugikan rakyat, maka rakyat cukup sekali lagi topo mipi, diam di depan kantor kabupaten. Kalau sekarang diam mipe diri, ya bahasa Jawanya caring, berjemur supaya sultan atau raja keluar. Dan di saat itu terjadi dialog, tidak anarkis. Jadi peradaban politik Nusantara tidak ada anarkisme, tapi pemberontakan ada. Pemberontakan biasanya disuarakan, dipicu oleh orang-orang munafik, di mana orang-orang munafik yang ada di dalam kerajaan atau di dalam kesultanan menyulut orang-orang yang ada di bawahnya, memobilisasi orang-orang yang ada di bawahnya, mengkooptasi kewajiban dan hak-haknya, sehingga mereka lupa pada etika peradaban Nusantara. Kekurangan raja dan sultan pasti sangat manusiawi. Artinya, ketika kita berbicara peradaban politik Nusantara, maka kita berarti tidak berbicara, tidak sedang mengkaji tentang baik buruk, tetapi kita hanya menampilkan yang baik, supaya yang baik itu untuk diaktualisasi oleh generasi muda terutama di dalam mensikapi dan berperilaku politik sehari-hari berdasarkan Pancasila, bukan yang lainnya. Sungguh
tak kenal asas demokrasi dan partai. Jadi peradaban politik Nusantara melalui kerajaan dan kesultanan sama sekali tidak mengenal demokrasi, tidak mengenal partai politik, tidak mengenal fraksi, apalagi komisi. Semoga lecutan sederhana membuka tirai sejarah peradaban politik Nusantara gayung bersambut, sehingga saudara-saudara yang menyimak kanal Hikmatologi ada masukan-masukan kepada kami. Pada saatnya nanti, insya Allah tulisan kami tentang sistem pemerintahan hikmatokrasi setidaknya menjadi referensi oleh pemangku amanah kebijakan. Dan bersyukur jika di usia kita yang pernah muda ini sempat menyaksikan sistem hikmatokrasi mewarnai Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Kita harus optimis, apalagi kita sadar di dalam etika Pancasila bahwa setiap diri adalah anak-anak bangsa yang niscaya mampu dan harus mampu memimpin dirinya sendiri, mengendalikan dirinya sendiri. Inilah pandangan hikmatolog yang kami suarakan melalui hikmatologi. Ketika masing-masing diri, pria, wanita, remaja, sampai usia lanjut, mampu mengendalikan diri, maka akan terhindar caci maki, saling menista, sementara mengunggulkan yang disenanginya. Tidak demikian. Karena itu bukan wilayah peradaban politik Nusantara. Sungguh indah. Meskipun kerajaan dan kerajaan khususnya belum dirembesi oleh nilai Islam di masa Rasulullah, namun musyawarah itu milik seluruh umat manusia. Di dalam keyakinan Muslim, seluruh nabi adalah Muslim. Artinya orang yang berserah diri. Berserah diri pada apa? Berserah diri kepada aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Islam diyakini itulah kitab suci Al-Quran. Di dalam Nasrani Katolik ataupun Pentakosta, Nasrani dan yang lainnya, Alkitab, ada Injil, ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, silahkan dipedomani dengan baik. Ada Tipitaka, Bhagavad Gita, dipedomani dengan baik. Ada Sisu dari saudara kita, Konghucu. Ketika dipedomani dengan baik, maka insya Allah Indonesia yang baldatun, thayyibatun, warubun kufur, yang penuh keberkahan, penuh kedamaian, penuh ketentraman, rezekinya serba ketercukupan, adil, berkemakmuran, makmur, berkeadilan, akan dapat digapai oleh seluruh insan di bumi pertiwi. Terima kasih atas segala dukungan. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat terbaiknya pada bangsa dan negara Indonesia tercinta. Alhamdulillahirabbil alamin.